Baik, kita sangat bersyukur buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan pada saat ini, di mana kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita lebih sungguh lagi menyerahkan hidup kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, kuasa Tuhan terlebih besar. Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di longku. Haleluya Yesus. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan sama-sama, kuasa Tuhan terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita renungkan lagu ini dari awal. Katakan sama-sama, hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu, haleluya, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan sama-sama sekali lagi, bahwa kuasa Tuhan terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku
terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama katakan sekali lagi bahwa kuasa Tuhan terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa Tuhan terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Angkat suaramu, katakan kuasa Tuhan terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Yesus. Benar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Takkan pernah terlambat janji Tuhan dalam setiap hidup kami, menolong kami, memulihkan setiap kami yang lemah Tuhan, yang mengalami setiap beban Tuhan. Engkau telah memulihkan hidup kami. Itu semua Tuhan karena anugerah-Mu. Pada saat ini Bapa, kami telah berkumpul di tempat ini, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan bersekutu di hadapan-Mu. Kami rindu meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau lewat setiap pujian penyembahan kami. Ya Tuhan, sebelumnya Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami, Engkau rapi dengan kuasa-Mu. Biar semua kami yang telah hadir di tempat ini merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamaah Tuhan, lawatan daripada Engkau, sehingga semuanya kami Tuhan pulang nanti dengan penuh kelegaan daripada Tuhan. Yesus, pada saat ini kami menyerahkan hidup kami, bahkan ibadah kami ini, awal, pertengahan hingga sampai akhir kami pertaruhkan di dalam nama-Mu. Kami siap memuji nama Tuhan, kami siap bersorak meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Baik, pada saat ini masih kita dalam penyembahan. Mari kita lebih sungguh lagi menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagiku. Hanya Engkau jawaban Yesus, haleluya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kami lihat, haleluya. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kami lihat Tuhan, haleluya. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan sama-sama ya, yang tak mungkin bagiku, haleluya. Yang tak mungkin bagiku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, haleluya. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat
dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan, masih kuat berdiri. Pada saat ini mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan dengan melompat bersorak untuk bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Puji nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bertepuk tangan lagi bagi nama Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, masih kuat berdiri. Mari kita ganti pujian kita. Mari kita angkat pujian dari utara ke selatan. Haleluya. Ajak Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Tuhan. Dari timur sampai ke timur
nama Yesus disanjung tinggi. Dari mana? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya diceritakan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari mana? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari timur sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Baik saudara-saudari, silakan duduk semuanya. Baik, terlihat semangat sekali ya, karena urapan Tuhan telah tercurah di tempat ini, sehingga semua jemaat sangat semangat untuk memuji Tuhan. Pada saat ini kita tiba pada kesaksian. Jika ada yang ingin bersaksi, dipersilakan. Salam, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama di rumah Tuhan. Saya bersyukur itu karena pertolongan penyertaan Tuhan sepanjang hidup saya dan saudara. Saya mau mensaksikan kemurahan Tuhan buat saya pribadi. Setelah 7 bulan sudah kepergian Mama Ike ke tempat peristirahatannya bersama dengan Tuhan, saya sebagai suami berangkat sebagai istri. Yang saya mau saksikan kemurahan Tuhan buat saya, bahwa saya sudah mempunyai cucu. Di sebulan terakhir ini bersama dengan anak saya, dengan menantu di rumah saya merasakan betapa deg-degannya melihat orang yang hamil. Kapan waktunya melahirkan? Saya selalu, kalau lama di kamarnya tidur, saya selalu memanggil namanya. Ada apa ke? Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat Pak, saya lagi kerja di dalam. Puji Tuhan. Seminggu berikutnya saya akan tiba, dokter membilang tanggal 14. Saya menunggu tanggal 14, oh besok ya mau melahirkan anak saya. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan beri kekuatan buat anakku. Melihat dengan kandungan yang besar sudah turun, aduh kapan ya?
Saya sebagai suami, sebagai bapak merangkap jadi ibunya. Saya perlu perhatian khusus buat anakku untuk meningkatkan keyakinan dia sama Tuhan. Tanggal 14, oh iya, belum. Sampai tiba saatnya tanggal 24 jam 8 dia periksa ke dokter. Tunggu 2 jam pulang lagi, belum, masih bukaan 3. Maaf ya, ini cerita saya sebagai ibunya juga. Udah bukaan 3 belum, pulang dulu. Setelah jam 12 lebih, tengah 12, saya bersyukur sama Tuhan, Grab ada tengah gampang. Dia udah gelisah, udah apa, anak saya jam 12 lebih. Saya bersyukur sama Tuhan disiapkan ke Grab car yang untuk membawa, yang lumayan jauh juga. Saya nggak ikut nggak usah ikut kata mantu saya aja sama istri gitu. Saya tunggu sampai 2 jam, saya nggak bisa tidur terus. Saya jam 2 lebih masih kontak sama mantu. Gimana? Udah bukaan 10 katanya. Waduh, puji Tuhan. Ya biarlah senantiasa melahirkan dengan baik. Jam 2, Pak, saya tidur, disuruh mantu tidur aja Pak, nggak usah ini berdoa aja, pasti. Jam 2.45 lahirlah cucu saya. Puji Tuhan, sampai masih saat ini dalam masih perawatan di rumah dengan berat kilonya 3,6. Sungguh memang besar. Ya kalau dokter bilang kalau anak pertama dengan ukuran besar 7,6 sangat memang benar, karena ini lahir dengan enggak sesar ya, karena memang lahir dengan baik. Puji Tuhan, sampai saat ini penyertaan Tuhan dalam hidup saya diberi kekuatan buat saya merangkap sebagai mamanya. Saya memang benar-benar saya bersyukur sama Tuhan, lewat kepergian mamanya juga saya semakin diberkati Tuhan, diberi kekuatan, diberi hikmat, dan saya selalu mengayomi seluruh 4 putri saya. Putri saya memang selalu baik-baik saja, dan puji Tuhan pekerjaannya juga baik-baik saja. Saya sungguh bersyukur sama Tuhan bahwa selalu Tuhan ada bersama dengan saya. Dan di samping itu saya semakin takut sama Tuhan. Setelah kepergian Mama Ike atau istri saya semakin setia kepada Tuhan. Semakin takut sama Tuhan, bahwa saya tidak akan bisa balas segala kebaikan Tuhan tepat pada waktu yang Tuhan selalu baik adanya buat saya. Dan saat ini semua itu karena doa semua seluruh jemaat yang ada, yang kita saling menopang, saling mengasihi. Saya merasakan itu, merasakan kebersamaan kita Gereja Efratah. Saya merasakan itu. Tidak ada akar di dalam sakit hati di dalam hati. Pleng, kita harus memang bebaskan segala pertikaian ada di dalam kita. Akan berkat-berkat itu ada buat kita semua, terlebih buat saya sendiri ya, yang saya sangat luar biasanya Tuhan. Puji Tuhan, ini sebagai kesaksian saya sudah menyandang menjadi opung. Jadi cucu saya jadi dipanggil saya Opung Eben ya, Eben Heser namanya Pak Hopu saya ya. Terima kasih semua dukungan doa seluruh jemaat yang ada, khususnya Bapak Gembala yang tidak bersama dengan kita ya. Terima kasih, puji Tuhan. Serahkan kepada Baik, terima kasih kesaksian dari Bapak Sinaga. Jika ada lagi kesaksian yang lain dipersilakan. Baik, karena tidak ada lagi yang bersaksi, kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita angkat lagu pujian. Diberkatilah yang bawa kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kau masih mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah kami boleh memberi dengan rasa ucapan syukur ya Tuhan hanya kepada-Mu. Dan biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Baik, pada saat ini sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita, pemikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh membuka hati kita, sehingga firman yang boleh kita dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan firman dapat memberkati hidup kita, memberikan kekuatan dan kelegaan dalam setiap hidup kita, sehingga kita boleh terurapi dengan lewat firman-Nya yang disembahkan oleh hamba-Nya. Dan untuk itu mari kita angkat lagu pujian dengan sayapmu. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Tanpa menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku
aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lebih sungguh lagi kita angkat lagu pujian dari awal. Katakan firman-Mu Tuhan, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Engkau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, ku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yang membawakan kita ke dalam doa firman Tuhan, kami minta kesediaan Bapak Sinaga. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami Tuhan di saat kami memuji, memuliakan Tuhan. Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Seberapa kami yang ada Tuhan pada pagi hari ini, sidang jemaat Allah Tuhan, Engkau mengenal setiap hati kami, Engkau mengenal siapapun tujuan dan misi kami Tuhan. Kami percaya, kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa Engkau selalu Tuhan menyertai, melindungi dan menjaga kami, sehingga kami boleh memiliki berkat yang Tuhan berikan, yaitu berkat kesehatan, iman yang bertumbuh. Di saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Mari Tuhan, sidang jemaat kami buka hati kami Tuhan, untuk kami boleh diisi dengan firman Tuhan, sehingga kami firman Tuhan boleh tertanam di setiap hati kami, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, menjadi suluh bagi kami Tuhan. Di saat kami lemah Tuhan kuatkan, di saat kami sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Biarlah senantiasa lewat firman Tuhan kami pulang mendapat berkat, yaitu berkat yang luar biasa daripada Tuhan hamba-Mu yang Tuhan siapkan untuk memberitakan firman Tuhan. Mari Roh Kudus yang memberi Tuhan hikmat buat hamba-Mu, sehingga
Berita firman Tuhan yang diutarakan Tuhan boleh senantiasa boleh tertanam di setiap hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan, sehingga kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Apa kabar saudara-saudara? Apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan. Suara saya cukup terdengar, jelas? Karena ada yang bilang katanya kalau saya khotbah kadang-kadang suaranya suka gak kedengaran. Puji Tuhan. Ya, kita sama-sama bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Sungguh berkat yang luar biasa Tuhan boleh izinkan kepada kita untuk kita boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini. Ya, bicara soal ibadah, saya udah dari awal Agustus tanggal berapa? Tanggal 4, tanggal 5 itu udah berapa minggu ya nggak ibadah seperti ini, beribadah dalam arti hadir di kebaktian ya. Waktu saya berangkat itu hari Jumat, saya berangkat ke Eropa hari Jumat, sampai di sana itu hari Sabtu siang, kemudian dilanjutkan hari Minggunya itu perjalanan darat. Jadi saya masuk ke Eropa itu lewat Itali, dari Itali ke Swiss itu lewat darat. Hari Minggu berangkatnya. Jadi hari Minggu itu saya nggak ibadah karena di jalan. Walaupun sepanjang jalan ngeliat gereja banyak banget ya, kalau di Eropa itu sepanjang jalan, wah gereja banyak banget, bagus-bagus lagi gereja. Kemudian minggu yang kedua di bulan Agustus baru pulang dari Eropa. Nyampe di sini udah sore, udah jam 3 lewat. Nyampe Depok udah 5:30. Ibadah sore juga udah nggak keburu ya, nggak ibadah lagi. 2 kali nggak ibadah. Nah kemudian hari Minggu itu saya pulang dari luar negeri, kita cek sendiri, kita cek swab gitu. Ternyata kami semua positif semua. Walaupun ya memang badan agak pegal-pegal gitu ya, agak flu gitu ya. Ya apa boleh buat, otomatis di aplikasi Peduli Lindungi jadi hitam ya, langsung nggak bisa kemana-mana 10 hari. Nggak ibadah lagi akhirnya, 3 kali hari Minggu berturut-turut nggak beribadah. Nah bagi kita yang biasa setiap minggu beribadah seperti ini ya, melayani, terlibat dalam aktivitas gereja, wah itu rasanya gimana gitu ya, menderita banget gitu, sampai 3 hari Minggu nggak beribadah gitu. Saya sebenarnya sempat waktu minggu ketiga itu Sabtunya saya bilang, udah tes dah, nggak ada apa-apa kok, kita nggak sakit, nggak rasa apa, sehat-sehat aja. Tes siapa tahu udah negatif. Pas dites saya masih positif sama Jasper, istri saya sama Justin sudah negatif karena mereka rupanya terkenanya duluan di sana di Eropa itu. Ya jadi nggak bisa pergi juga akhirnya, ya udahlah mau nggak mau nunggu sampai minggu ini baru bisa beribadah. Dan sungguh luar biasa sukacita kita boleh beribadah, amin. Ya, saya ingin berbicara tentang beribadah pada pagi hari ini ya, menyangkut apa yang kita akan bicarakan, topik beribadah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 sebagai ayat pembuka, kita akan baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat 25 kita baca bersama-sama kalau sudah dapat semuanya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, saya bacakan sekali lagi supaya lebih jelas. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, berbicara tentang beribadah atau ibadah, ya di dalam Alkitab bahasa Yunani itu ada beberapa kata
yang kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan ibadah atau beribadah. Tapi itu sesungguhnya kata aslinya beda-beda. Nah, ini yang pagi hari ini kita mau lihat sebenarnya apa sih arti beribadah itu sesungguhnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan beribadah dan apa sesungguhnya nilai atau esensi utama dari ibadah itu. Nah, itu yang kita harus tahu supaya kita jangan menjadi orang Kristen bertahun-tahun. Kita udah datang ke gereja setiap minggu, terlibat dalam berbagai pelayanan, tapi kita nggak mengerti sesungguhnya yang dimaksud dengan ibadah itu apa sih? Ya, nah kita akan mulai pembahasan kita dengan Ibrani 10:25. Di sini dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada kata ibadah di situ. Ya, nah kata ibadah di sini menggunakan bahasa aslinya itu episunagoge. Episunagoge. Ya, di situ ada sunagoge itu ada asalnya dari sinagog, itu tempat ibadah. Episunagoge itu artinya apa? Yaitu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pertemuan ibadah atau perkumpulan ibadah atau perhimpunan ibadah. Ya. Sinagog itu sendiri artinya adalah kumpulan atau perkumpulan. Jadi episunagog di sini artinya pertemuan ibadah. Apa itu pertemuan ibadah? Ya kita seperti kita lakukan pagi hari ini. Ya. Ada pertemuan ibadah raya hari Minggu. Pertama ibadah raya jam 7 sampai jam 9. Ada ibadah raya kedua hari Minggu jam 4 sampai jam 6. Itu adalah episunagoge. Ada juga ibadah kaum pria misalnya, yang sekarang sudah nggak jalan sih ya. Ada juga ibadah kaum wanita. Ada juga ibadah sekolah minggu. Ibadah kaum muda, remaja. Nah itu semua episunagoge. Ya, episunagoge adalah suatu perkumpulan, pertemuan secara fisik di mana orang-orang percaya ini berkumpul bersama-sama untuk melakukan ibadah. Di sini ada kata di ayat 25 ini seperti dibiasakan oleh beberapa orang atau seperti yang dibiasakan atau yang biasa dilakukan oleh beberapa orang. Artinya apa? Pertemuan-pertemuan ibadah episunagoge ini adalah suatu pertemuan ibadah yang rutin. Karena apa? Biasa atau yang sering atau yang dilakukan secara terjadwal, menjadi suatu kebiasaan, jadi suatu kesepakatan bersama untuk dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Itulah episunagoge. Nah itu persis seperti yang kita lakukan. Kan di warta jemaat ada jadwal kan? Ibadah raya, ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda remaja, kaum pria, kaum wanita. Nah itulah episunagoge. Dikatakan di sini oleh penulis kitab Ibrani, hendaklah episunagoge ini pertemuan ibadah ini kita melakukannya dikatakan apa? Harus semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah kalau kita bicara alasan untuk melakukan ini semakin giat, artinya semakin sering, baik semakin ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Kata giat di situ artinya semakin ditingkatkan baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Alasannya kita melakukannya ini semakin giat adalah karena hari Tuhan yang mendekat. Nah, sekarang kita bayangkan ketika kitab ini ditulis, ini kurang lebih kita ambil aja patokan sederhananya 2000 tahun yang lalu ya, 2000 tahun kurang lah, tapi 2000 tahun yang lalu. Dikatakan pada saat itu oleh penulis hari Tuhan sudah mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, makanya dia nasihati, ayo kita semakin giatkan nih pertemuan ibadah kita karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Itu 2000 tahun yang lalu. Lah sekarang berarti plus 2000 tahun dari si penulis ini berkata. Artinya apa? Kedatangan Tuhan itu semakin jauh atau semakin dekat? Semakin jauh atau semakin dekat? Semakin dekat, paling tidak semakin dekat 2000 tahun dari ketika ini ditulis. Nah artinya apa? Kalau pada saat itu aja 2000 tahun yang lalu dinasihatkan untuk semakin giat karena hari Tuhan sudah mendekat, apalagi zaman kita sekarang setelah lewat 2000 tahun.
alasan itu menjadi semakin kuat. Karena apa? Hari Tuhan sudah pasti semakin mendekat. Makanya kita harus dikatakan semakin giat melakukannya. Episinagoge, pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi kita pada saat ini? Ya, kita kan kemarin sempat 2 tahunan sampai sekarang ini masih ada. Sekarang sudah boleh dibilang bebas ya. Hampir 2 tahunan kita sempat tidak bisa melakukan ini, episinagoge. Pertemuan ibadah itu kan kemarin sempat ditertibkan atau diatur ya dengan undang-undang sehingga tidak bisa dilaksanakan secara langsung, tetapi dilakukan secara online. Nah, sekarang ada yang nanya, apakah ibadah online itu termasuk seperti yang dikatakan oleh Ibrani 10:25? Kalau secara arti harfiahnya itu bukan. Itu bukan episinagoge. Karena itu bukan pertemuan secara fisik. Nah, jadi ketika kita melewati masa pandemi kemarin, kita nggak bisa melakukan episinagoge, pertemuan-pertemuan ibadah ini. Kita melakukannya secara online. Secara online. Kita di rumah kita masing-masing beribadah. Ya. Kita di rumah kita masing-masing mengikuti ibadah melalui siaran online, streaming ya, atau melalui YouTube. Nah, sekarang ketika ada situasi-situasi tertentu di mana kita nggak bisa beribadah secara episinagoge, apakah berarti kita tidak bisa beribadah? Nah, itu kita akan melihat definisi ibadah yang lain lagi. Ya. Tetapi yang jelas kita harus tekankan di sini bahwa episinagoge ini adalah suatu perintah Tuhan. Bertemu, beribadah, bertemu secara fisik, berkumpul untuk beribadah bersama-sama itu adalah perintah Tuhan. Yang jelas disebutkan. Dan adalah kewajiban kita untuk melakukannya karena itu perintah Tuhan. Sebagaimana jemaat mula-mula juga melakukan itu. Mereka berkumpul bersama-sama beribadah. Nah, kalau kita lihat sekarang, apa kondisi yang menyebabkan kita nggak bisa berlakukan pertemuan-pertemuan ibadah kita dalam 2 tahun terakhir? Kondisinya adalah wabah. Ada pandemi COVID. Sehingga harus dilakukan tindakan pencegahan untuk tidak terjadi penyebaran. Makanya kita nggak bisa melakukan pertemuan ibadah. Itu kondisi khusus. Makanya kita tidak melakukan pertemuan ibadah. Tetapi ketika sudah memungkinkan atau peraturan itu sudah tidak ada lagi, artinya apa? Kita sudah boleh kembali melakukan pertemuan-pertemuan ibadah secara normal dengan peraturan-peraturan protokol tertentu. Kita harus melakukannya karena itu adalah perintah firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat apa sih yang menghalangi kita untuk melakukan pertemuan ibadah pada masa pandemi yang lalu? Adanya penularan, adanya wabah. Itu yang mencegah kita untuk sadar. Tetapi kalau kita lihat pada zaman ditulisnya kitab Ibrani itu, pertemuan-pertemuan ibadah itu yang dinasihatkan oleh Paulus untuk semakin giat dilakukan itu bukanlah suatu kegiatan yang mudah. Pada masa itu pertemuan ibadah itu dilakukan di bawah tanah. Pada masa itu pertemuan ibadah itu pertemuan yang dilarang. Pertemuan ibadah pada masa itu beresiko. Mereka bisa ditangkap, mereka bisa dipenjara, mereka bisa dikasih ke singa, mereka bisa ditarik dengan kuda, mereka bisa digantung, disalib, disiksa. Karena apa? Karena beribadah, karena melakukan pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi saudara bayangkan pada saat itu resiko melakukan pertemuan ibadah itu jauh lebih besar daripada resiko yang kita hadapi saat ini dengan adanya penularan. Tapi dalam kondisi seperti itu pun penulis Ibrani tetap menekankan supaya harus dilakukan. Saudara bayangkan resikonya nyawa. Tapi dinasihatkan tuh dilakukan semakin giat. Nah, itulah sebabnya kita juga pada zaman sekarang kita harus melihatnya. Kita harus juga melakukan ini dengan sungguh-sungguh, melakukan perintah Tuhan ini dengan giat. Kalau sudah Tuhan izinkan kita untuk melakukan pertemuan-pertemuan ibadah, ambil kesempatan itu, jangan lalaikan. Ya, kita kan di Indonesia nggak ada yang melarang kita beribadah sampai kalau kita beribadah ditangkap misalnya, enggak kan?
Ya mungkin di beberapa tempat ada, tapi enggak, kalau boleh saya katakan sebagian besar kita bebas beribadah. Nah itu harus kita lakukan, karena itulah perintah Tuhan. Dan itu kita lakukan karena dikatakan harus semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Inilah pertemuan, ini arti ibadah yang pertama. Ibadah berkumpul bertemu secara fisik. Itu harus kita tingkatkan. Semakin giat kita lakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kemudian kita akan masuk ke pengertian yang kedua. Kita baca dalam Lukas pasal 2 ayat 37. Lukas pasal 2 ayat 37, demikian firman Tuhan. Ini tentang Hana ya, tentang Hana, ini kisah tentang Hana sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dan sekarang ia di sini Hana janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini dikatakan ya, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Nah, kata beribadah di sini Lukas 2:37 ini itu dalam bahasa asli Alkitab adalah latreuo. Latreuo itu artinya apa? Ibadah yang berupa ritual. Ya, ibadah yang berupa ritual, menyembah, bersujud, puasa, berdoa, itu latreuo. Nah, ketika kita berkumpul melakukan episinago kita, berkumpul dalam pertemuan-pertemuan ibadah, di dalamnya kita juga melakukan latreuo. Ya, itu istilahnya kalau sekarang itu liturgi ya. Ada dimulai dengan doa, dengan pujian penyembahan, ada kesaksian, ada persembahan, ada firman Tuhan, ada doa lagi, ada penyembahan, mungkin ada altar call dan lain sebagainya. Nah, itulah latreuo tadi. Ibadah secara ritual ibadahnya. Apa yang dilakukan di dalam ibadah, sikap-sikap beribadah, itulah latreuo tadi. Nah, di sini dikatakan si Hana ini dia ada di dalam bait Allah siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jadi pengertian beribadah di sini adalah tindakan-tindakan atau sikap-sikap ibadah yang kita lakukan, ritual-ritual yang kita lakukan. Kita berdoa, kita menyembah, kita memuji Tuhan, kita bersaksi. Itulah pengertian yang kedua dari beribadah, latreuo. Nah, dalam suatu pertemuan ibadah episinago harus ada ini, karena ini adalah sebenarnya yang menjadi inti di dalam peribadatan itu. Ada latreuo tadi, ada penyembahan, ada pelayanan ya. Secara ritual kepada Tuhan, kepada Allah kita. Dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Ya, kalau kita mengikuti tradisi Yahudi, tata cara ibadah mereka itu diatur di dalam kitab Imamat. Begitu detail, sedetail-detailnya, sangat-sangat detail. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan betapa ritual ibadah mereka itu suatu hal yang sangat-sangat suci, sangat kudus. Makanya disiapkan sebegitu rupa. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan. Karena apa? Karena kesalahan mengakibatkan hukuman. Itu pada zaman Israel. Kesalahan mengikuti prosedur cara yang ditentukan oleh kitab Imamat itu mengakibatkan hukuman. Ibadah bukan mendatangkan berkat, malah mendatangkan kutukan. Tapi kita yang hidup di dalam zaman perjanjian baru ini, kita tidak terikat oleh hukum itu. Kita menikmati hukum kasih anugerah Tuhan. Makanya sekarang ini ibadahnya macam-macam bentuknya. Kalau orang Yahudi dari dulu sampai sekarang ibadahnya begitu aja sama, udah beribu-ribu tahun. Tapi kita yang hidup dalam perjanjian baru, gereja Tuhan, ini latreuo-nya itu macam-macam bentuknya, ya kan? Ada yang Katolik,
Ada yang Protestan juga macam-macam lagi alirannya. Ada yang Pantekosta seperti kita, ada yang karismatik. Tapi pada intinya di dalam pertemuan ibadah kita melakukan latreuo ini. Ritual-ritual penyembahan, pelayanan secara sungguh-sungguh. Itulah inti dari latreuo. Nah, Rasul Paulus memberi penekanan yang lebih lagi tentang latreuo ini. Di satu sisi kita melakukan latreuo ini di dalam rumah Tuhan, di dalam episinagoge, dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi hal yang ini dilakukan terus menerus itu menjadi suatu rutinitas secara ritual. Dan banyak kali itu menjadi kehilangan makna. Makanya Paulus menasihatkan di dalam tulisannya kepada jemaat di Roma, dalam Roma 12 ayat 1, ini ayat yang sangat terkenal sering kita baca. Coba kita baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ini tulisan Paulus. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kata ibadah di sini yang digunakan oleh Paulus, latreia. Saudara udah pasti tahu, ada hubungan nggak sama yang tadi, sama yang latreuo? Ada. Latreuo itu kata kerja, latreia itu kata benda. Jadi di dalam Lukas tadi dikatakan si Hana itu dia beribadah, latreuo. Paulus mengatakan persembahkan tubuhmu sebagai ibadah, latrei. Paulus bilang kalau cuma ritual itu bukan ibadah yang sejati. Kata Paulus, ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah latreia, ibadahmu yang sejati. Nah, jadi Paulus dia menekankan bahwa nggak cukup kita hanya secara ritual beribadah di dalam gereja, melakukan ritual-ritual ibadah secara rutin. Karena kalau itu dilakukan terus menerus tanpa ada satu perubahan sikap hati, yang terjadi adalah ibadah yang hampa. Makanya Paulus katakan itu ibadah yang enggak sejati. Yang sejati adalah ketika kita mau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, ini yang disajarkan oleh Paulus. Jadi kita meningkat lagi dari episinagoge, berkumpul bertemu dalam pertemuan ibadah, kita melakukan latreuo, ritual penyembahan, pelayanan kepada Tuhan, meningkat menjadi latri, mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang jati kepada Tuhan. Jadi ibadah yang hanya rutinitas seperti ritual di dalam gereja tanpa adanya persembahan, mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus, itu bukan ibadah yang sejati. Itu menurut ajaran Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Jadi harus sampai kepada tahap di mana tidak hanya melakukan ibadah secara ritual, tapi kita mau juga mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, oleh sebab itulah Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat, ya, karena pada gereja mula-mula itu kita harus akui itu mayoritas anggota jemaat gereja itu adalah orang Yahudi. Dengan perkembangan terus penginjilan oleh Paulus dan lain-lain, baru bertambah banyak orang-orang asing. Tetapi dalam tanda kutip, orang-orang asing di sini adalah orang-orang yang sesungguhnya sudah pernah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Artinya apa? Karena orang Yahudi kan tersebar di seluruh dunia. Jadi orang-orang ini orang dari Asia Kecil, dari Roma, ya, dari benua Afrika, Syria, dan sebagainya, Arab. Jadi seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul itu, di mana mereka berkumpul di Yerusalem,
itu adalah orang-orang sudah berinteraksi dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini karena sangat kuat pendirian mereka akan adat istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka nggak bisa dipengaruhi oleh orang lain, justru mereka yang mempengaruhi orang lain. Makanya dimanapun mereka berada, sana bikin sinagoga. Dimanapun mereka berada, mereka mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Jadi ada orang-orang yang namanya prostelit. Prostelit itu adalah orang-orang yang walaupun dia kafir, dia menganut agama Yahudi. Seperti Cornelius, ada di dalam Alkitab. Dia seorang perwira Romawi, tapi dia menganut agama Yahudi. Karena apa? Saking kuatnya pengaruh orang Yahudi di mana-mana. Jadi mereka nggak terpengaruh oleh budaya yang lain, justru dia mempengaruhi budaya yang lain. Sehingga banyak orang-orang asing itu yang menjadi beragama Yahudi. Dan apa? Mengikuti tata cara Yahudi. Mereka harus disunat, mereka harus melakukan semua hukum Taurat. Itu ada pelajaran lainnya lagi. Nah, jadi jemaat mula-mula itu terdiri dari orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang non-Yahudi yang telah menganut agama Yahudi, kebanyakan seperti itu. Jadi apa? Secara ritual, secara tata cara ibadah, ya semuanya mirip, masih seperti berpegang pada patokan-patokan yang diajarkan oleh kitab imamat. Nah, makanya Paulus menekankan ibadah itu jangan hanya seperti ritual. Karena apa? Karena Paulus sudah tahu bahwa ritual, tata cara ibadah, adat istiadat orang Yahudi itu sudah banyak yang menyimpang. Menyimpang dalam arti apa? Bukan tidak dilakukan, tapi justru dilakukan dengan sangat ketat dan teratur, dengan diinterpretasikan macam-macam. Mungkin kita bisa lihat sekarang juga ada tata cara ibadah itu yang berkembang menjadi klinik misalnya begitu. Kan ada seperti itu. Menjadi wujudnya menyembah kepada patung lah dan sebagainya, berdoa, berziarah kepada tempat-tempat suci, itu kan sebenarnya suatu hal yang menyimpang. Nah, demikian juga pada zaman itu. Makanya Paulus bilang, ibadah itu jangan hanya ritualnya, tapi harus sampai kepada mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini yang selalu ditekankan Paulus, supaya apa? Gereja pada mula-mulanya itu berbeda dengan jemaat Yahudi. Berbeda dalam apa? Paling tidak berbeda dalam cara hidupnya. Makanya dikatakan harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi Paulus menekankan, oke, kamu secara ritual masih ikutin tata cara ibadah Yahudi, tapi paling tidak dalam ibadahmu kamu menunjukkan ibadah yang sejati, yaitu apa? Mempersembahkan tubuhmu. Makanya dia mengatakan, diajarkan kepada anak rohaninya Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 7. Kita baca 1 Timotius 4 ayat 7. Kita akan masuk kepada pengertian berikutnya tentang ibadah. 1 Timotius 4 ayat 7. Nah, ini nasihat Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nih, perhatikan ayat B-nya. Latihlah dirimu beribadah. Ayat ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup di hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, di sini Paulus menekankan kepada Timotius supaya kamu melatih dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah, sama seperti orang melatih tubuhnya itu berolahraga, sama seperti atlet. Latih dirinya berolahraga, membentuk tubuhnya menjadi sehat, menjadi terampil, menjadi cekatan ya, memiliki keterampilan olahraga. Nah, dikatakan latihlah dirimu beribadah. Nah, kata beribadah di sini, ini katanya lain lagi. Kata beribadah di sini adalah eusebia. Eusebia. Apa itu eusebia? Ya kalau dalam bahasa Inggris artinya piety. Piety itu artinya kesalehan. Piety, kesalehan. Artinya hidup yang beribadah. Jadi ibadah bukan dalam gereja lagi. Ibadah bukan di dalam gedung gereja lagi. Tapi ibadah yang sudah di luar gereja. Ibadah dalam kehidupan. Nah, ini yang kata Paulus, dikatakan harus dilatih. Latihlah dirimu beribadah. Ya. Setelah dia mengatakan di dalam Roma 12 ayat 1 harus mempersembahkan tubuh. Nah, inilah cara mempersembahkan tubuh, dengan cara dilatih beribadah. Dilatih untuk hidup beribadah.
Jadi ibadah itu nggak cuman di dalam gereja, ya. Di gereja memuji Tuhan, di luar gereja memaki-maki orang. Gitu. Di gereja memberi persembahan, di luar makan rezeki orang. Itu kan bukan hidup beribadah. Di sini di gereja kita mengasihi orang, melakukan ramah sabar. Di luar kita menekan orang, menganiaya orang, mengintimidasi orang dan sebagainya. Nah ini yang dikatakan oleh Paulus, harus dilatih supaya kita tuh hidup beribadah. Sama seperti seorang atlet, latihannya keras untuk bisa menjadi atlet yang baik, yang menjadi juara. Dia harus berlatih demikian rupa. Nah dikatakan oleh Paulus seperti itu sehingga jadi terbiasa. Ini si Ale tuh jago main bulu tangkis, dia latihan dari umur berapa? Ale umur berapa latihan coba? Dari masih kecil. Jadi refleksnya tuh udah lain sama orang yang gak pernah megang raket. Iya kan? Gak pernah megang raket kayak kita. Kalau bilang bisa main bulu tangkis, bisa. Ya bisa sih main bulu tangkis. Tapi ya beda banget kalau dia dua sama Ale, mas saya mau udah pasti kayak kemana-mana. Karena dia latihan terus. Artinya apa? Refleksnya itu udah beda gitu. Ngeliat bola, koordinasi antara mata, tangan, kaki itu udah sedemikian matang jadi. Karena apa? Karena dilatih. Kita juga untuk bisa hidup beribadah itu harus dilatih, harus dibiasakan. Dibiasakan sabar sama orang, dibiasakan jujur sama orang, dibiasakan berbuat baik pada orang. Itu harus dilatih sampai itu menjadi suatu kebiasaan, menjadi hidup yang beribadah. Nah ini diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah di sini eusebia, piety, kesalehan, hidup beribadah. Nah saudara-saudara, inilah yang kita akan lihat menjadi suatu hal yang menarik di sini. Karena apa? Karena ketika sampai pada tahap ini, banyak kali gereja itu tersesat atau terdistraksi atau apa sih, teralihkan dari Tuhan. Saya kembali men-sharingkan apa yang saya alami, yang saya lihat. Ya mungkin juga kita semua sudah banyak tahu lah ya, bahwa di Eropa itu kalau kita bicara soal tempat ibadah, gereja, aduh banyak sekali di mana-mana. Ya, kemarin kan saya itu ke Swiss, di tengah-tengah itu, tengah Eropa ya, di pegunungan dia. Tiap pergi mampir satu daerah ada gereja, satu daerah ada gereja, di mana-mana ada gereja, gerejanya bagus-bagus. Ya, seperti yang kita suka lihat di kartu-kartu Natal itu ya, kartu-kartu bagus-bagus ya. Ada padang rumputnya, ada gerejanya. Saya sempat masuk ke satu gereja, nggak ada yang ibadah sih, cuma ada turis datang berdoa gitu keluar. Nah, apa yang terjadi dengan negara-negara Eropa? Kita semua tahu bagaimana kekristenan di sana itu mengalami penurunan. Walaupun secara tradisi budaya mereka itu memegang budaya Kristen. Paling tidak mereka nggak pernah melewatkan hari Natal, pasti rame Natal itu. Walaupun cara merayakannya nggak tahu benar atau enggak, tapi pasti mereka merayakan Natal. Ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan negara-negara Eropa ini? Begitu banyak tempat-tempat ibadah, tapi tidak ada yang beribadah. Nah, saudara-saudara, ini adalah dampak dari suatu masa di dalam perkembangan sejarah gereja, ya, di mana sekitar abad 17 ya, 16, 17, 18, nah, mulai dari abad 16 tapi sudah masuk ke abad 17, 18, kita tahu terjadi reformasi di dalam perkembangan gereja. Dari gereja Katolik muncullah gerakan reformasi, lahirlah gereja Protestan, dipropori oleh Martin Luther. Kita kenal itu gerakannya adalah Lutheran ya. Menjelang akhir abad 16 masuk abad 17 itu dari Lutheran itu udah jadi besar sekali, jadi saingannya gereja Katolik. Hampir semua negara-negara Eropa yang berbahasa Jerman ya, seperti Jerman, Swiss, Austria dan sebagainya itu adalah orang-orang Lutheran. Nah, tetapi kalau kita baca sejarah gereja, karena Lutheran ini menjadi suatu gereja sangat besar, sangat mapan. Nah, inilah kebiasaan seperti itu. Terjadilah suatu stagnasi, di mana ada orang-orang yang merasa kok kita ini ibadah kayak gini aja. Tadi seperti saya katakan ya, ibadah itu seperti ritualnya saja, latreuo-nya saja,
bagus, tertib, musiknya luar biasa, kornya nggak kalah luar biasa. Kalau kita lihat karya-karya pemusik-pemusik rohani pada zaman-zaman itu, latrionya, tata cara ibadah liturginya luar biasa megah. Waduh, luar biasa bagus. Seperti masuk surga mini kalau ke dalam gereja itu. Saking bagusnya itu tata ibadah yang dipersiapkan sedemikian rupa dengan segala skill yang luar biasa. Tapi orang-orang melihat di luar gereja pada zaman itu sudah lihat apa yang terjadi. Kemiskinan di mana-mana. Perang. Perbedaan kelas. Orang kaya, bangsawan tuan tanah, kaya luar biasa. Kaum proletar katanya itu miskin luar biasa. Hidup di kandang-kandang binatang, tidak sekolah, tidak mendapat kesehatan. Nah, terjadi kesenjangan ini. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya suatu aliran ya dari gereja Lutheran, itu yang disebut gerakan pietisme. Yaitu tadi dari 2 Timotius 3:16 tadi. Latihlah dirimu hidup saleh. Ibadah yang tidak hanya di dalam gereja, tapi ibadah di luar gereja dalam bentuk kesalehan. Nah, inilah yang dianut oleh para kaum pietisme. Pietisme ini artinya apa? Gerakan di lingkungan Lutheran yang berlangsung pada akhir abad 17 hingga 18. Ini adalah reaksi terhadap ritual-ritual mekanis yang formal yang mewarnai pelayanan di gereja. Yang satu sudah mapan. Tapi semakin kurang kebebasan orang untuk mengungkapkan atau mengekspresikan iman di luar gereja. Ini merupakan suatu semangat atau gaya hidup religiusitas. Jadi semangat atau gaya hidup beribadah dari orang-orang yang saleh yang muncul pada abad 17-18 itu. Itu pertama-tama muncul di kalangan Lutheran, kemudian juga berkembang ke Calvinis, kemudian berkembang ke Inggris, itu masuk ke kalangan Metodis, terus seluruh sampai sekarang. Nah, kaum pietisme inilah, orang-orang menganut azas kesalehan inilah, orang-orang yang sekarang banyak atau mewarnai gereja-gereja atau orang Kristen di Eropa. Kalau kita lihat orang Eropa, khususnya saya dengar selama saya perjalanan kan biasanya kan itu turun cerita tentang Swiss. Ini negara yang netral, dia nggak mau berpihak kemana-mana. Ini negara yang cinta damai, dia nggak mau perang. Perang terakhir tahun berapa dia pernah perang? Udah itu nggak mau perang lagi. Bahkan di situ ada muncul gerakan Palang Merah. Kita tahu kan lahirnya di sana, Henry Dunant di Swiss. Karena apa? Karena dia melihat orang berperang, orang-orang Itali dan Perancis berperang itu, mereka banyak kali orang-orang tentara terluka, nggak ada yang mengurus, mereka yang mengurus. Maka lahirlah gerakan Palang Merah. Nah, inilah orang-orang pietisme, orang-orang yang saleh. Mereka itu tadinya hanya dalam satu gereja Lutheran, tapi akhirnya banyak dari gereja Calvin, dari gereja Metodis, menjadi suatu kelompok religius. Mereka lebih mengutamakan tindakan-tindakan nyata di luar gereja. Kita lihat orang seperti ini, mereka membangun rumah sakit. Dulu kan di Indonesia banyak kan rumah sakit Metodis, ya, semacam itu kan, gereja-gereja pasti punya rumah sakit. Bangun sekolah-sekolah untuk mendidik orang-orang supaya meningkat kehidupannya, tidak lagi dalam taraf kemiskinan. Ini orang-orang yang saleh. Nah, ciri-ciri ini yang dipegang oleh orang Kristen di Eropa. Mereka hidupnya tertib, disiplin, jiwa sosialnya tinggi, suka menolong orang. Jiwa kesalehannya ada. Tetapi, nah ini, mereka melupakan ibadah yang sejati itu tidak hanya di luar gereja dalam bentuk tindakan-tindakan. Kita akan baca coba apa selanjutnya yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 3:16 juga. Ini tentang hal yang sama, tentang Eusebia. Kita baca 2 Timotius 3:16. Kalau tadi di 1 Timotius 4:7, Paulus berkata kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah atau latihlah dirimu hidup dalam kesalehan, Eusebia. Dalam 2 Timotius 3:16 Paulus berkata. Ini tentang orang-orang pada akhir zaman, ciri-ciri orang pada akhir zaman. Kita akan bacakan 2 Timotius 3:16.
secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara-saudara, kata secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, ini kata ibadah di sini sama seperti di 1 Timotius 4:7, eusebia, piti tadi. Jadi katakan oleh Paulus, pada akhir zaman ada orang-orang yang secara lahiriah mereka itu kelihatannya saleh, mereka hidup saleh, mereka ya itu orang-orang aliran pietism ini hidupnya saleh, di luar itu kelihatan mereka baik, mereka teratur, mereka disiplin, mereka mengejar pendidikan, mereka berjiwa sosial, suka menolong orang, suka mengirimkan bantuan, baik, saleh, eusebia, tapi memungkiri kekuatannya. Nah, inilah yang terjadi di negara-negara Eropa. Siapa yang nggak bilang orang-orang Eropa itu baik? Baik, banyak kita menerima bantuan ya dari sana. Ya, walaupun sekarang mungkin agak berkurang karena mereka udah mulai susah. Tapi, nah ini yang dikatakan oleh Paulus. Ketika kesalehan hidup saleh itu menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu pola hidup yang tanpa disadari terus-menerus itu menjadi semacam apa? Semacam hal yang membuat kita teralih dari itu. Makanya di Eropa jangan heran, mereka nggak mau beribadah di gereja lagi. Latreuo udah mereka tinggalkan. Mereka nggak mau lagi bersecara ritual. Bagi mereka yang penting hidup di dalam ibadah dalam kehidupan. Kamu berbuat baik nggak? Kamu nolong orang nggak? Kamu memberi kontribusi kepada masyarakat enggak? Itu bagi mereka. Dan Latreuo mereka tinggalkan. Makanya gereja-gereja di sana kosong. Walaupun mereka tetap jadi orang yang baik. Nah, disinilah kesalahannya. Dan sudah diperingatkan oleh firman Tuhan, pada akhir zaman ada orang yang kelihatan saleh, tapi sesungguhnya mereka memungkiri kuasa dari ibadah itu. Mengapa? Apakah salah dengan kesalehan berbuat baik? Tentu tidak. Tapi saudara harus perhatikan, perbuatan baik, kesalehan itu bukan cuma ajaran Kristen. Semua agama juga mengajarkan kebaikan. Buddha, saudara tahu di Indonesia ini Buddha suci itu yang kemarin selama COVID itu menyumbang banyak sekali. Saya tahu dari istri saya itu melalui grup Sinar Mas itu dan lain sebagainya. Mereka menghimpun semua pengusaha-pengusaha. Itu yang mendatangkan obat pertama Liang Hua itu siapa? Itu Buddha suci. Kita bicara kesalehan, kontribusi kepada masyarakat, berbuat baik, kalah kita sama mereka. Sama seperti orang-orang di Eropa, semua berbuat baik. Semua agama mengajarkan kebaikan, kesalehan. Nah, tetapi ketika kesalehan, kebaikan yang kita lakukan ini terlepas dari inti atau pusat ibadah kita yaitu Tuhan. Nah, inilah menjadi suatu ibadah yang sia-sia. Dikatakan oleh Paulus, mereka beribadah secara saleh, tapi mereka memungkiri kekuatan ibadah. Jadi kita lihat di sini. Pertama, kita diminta untuk meningkatkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, episinagogi kita. Kemudian di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu kita melakukan ibadah, tata cara ibadah kita, latreuo kita. Kemudian sebagai wujud sesungguhan kita di dalam beribadah, tidak hanya membatasi diri dalam kegiatan-kegiatan ritual, kita juga mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melakukan tindakan-tindakan kesalehan. Sampai di situ benar, sampai di situ baik. Tapi ketika kita berkata, oh cukup kesalehan saja, nggak perlu lagi beribadah, nggak perlu lagi tuh latreuo itu ritual-ritual di ibadah, pertemuan ibadah itu nggak perlu lagi. Disitulah kita kehilangan kuasa ibadah yang sesungguhnya. Nah, kita harus menjadi koreksi. Ya. Kita berada pada tahap mana ini? Kita ini kan orang yang terkemudian. Orang-orang Eropa kan orang-orang yang terdahulu. Mereka lebih dulu mengenal Injil, mereka lebih dulu mengenal kekristenan. Kita kan mendapat kekristenan dari mereka. Ya. Apakah mereka setelah berkembang sekian ratus tahun menjadi pada tahap seperti ini? Akankah kita juga akan menjadi seperti mereka?
Di suatu saat kita menjadi orang-orang yang menekankan hidup, saleh, kelihatan secara lahirnya, secara fisik, tapi kita melupakan kuasa ibadah. Nah ini harus menjadi peringatan. Karena sudah dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, pada akhir zaman akan terjadi hal seperti itu. Dan hendaknya itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Karena contohnya sudah ada di negara-negara Eropa. Nah kalau gitu sekarang apa sih sesungguhnya yang diukur oleh Tuhan dari ibadah kita itu? Apa sih yang Tuhan ukur? Apa sih yang jadi concernnya Tuhan, perhatian Tuhan dengan ibadah itu? Apa sih sesungguhnya? Apakah kita ngumpulnya? Apakah tata cara ibadahnya? Ada yang pakai musik, ada yang nggak pakai musik, ada yang pakai singer, ada yang pakai choir, ada yang macam-macam. Ada sekarang gerakan gereja yang karismatik itu ada pertemuan ibadah, kita mulai sekarang macam-macam gayanya ibadah, macam-macam. Terjadi perdebatan, perselisihan, kadang-kadang malah keributan gara-gara tata cara ibadah yang macam-macam itu. Apakah kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan itu juga menjadi suatu hal yang salah? Apakah itu tidak dihargai oleh Tuhan? Bukan. Saudara harus ingat di dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah carang-carangnya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kamu tinggal di dalam aku akan berbuah banyak. Kesalehan, kebaikan, ibadah secara lahiriah, itu adalah buah-buah kita. Tapi harus muncul dalam bentuk persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita nempel kepada pokok anggur itu, kita berbuah banyak. Di luar itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan. Jadi kesalehan saja tidak cukup. Karena kesalehan itu mendistraksi orang. Membuat orang beralih dari ibadah yang hakiki, yaitu apa? Penyembahan kepada Tuhan. Menjadi perbuatan-perbuatan baik. Sama seperti kisah dalam Marta dan Maria, kita lihat. Saudara tahu cerita itu di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 40. Ketika Yesus datang ke rumah Lazarus, Marta dan Maria ada di situ. Maria duduk di kaki Tuhan Yesus. Marta sibuk melayani. Di tengah kesibukannya dia ngedumel, berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong dong bilangin Maria, bantuin saya. Saya kerja melayani Tuhan, dia duduk-duduk aja. Tuhan Yesus bilang apa? Marta, Marta, engkau menyibukkan diri dengan hal-hal yang gak perlu. Maria sudah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dirinya. Nah saudara-saudara, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa bukan banyaknya aktivitas kita, aktivitas kesalahan kebaikan kita yang menjadi ukuran, tetapi apakah kita melakukan bagian kita, itu yang paling penting. Tadi katakan Maria sudah mengambil bagian yang terbaik, bagiannya dia. Nah, jadi kita melihat di sini orang yang terlalu berfokus pada kegiatan-kegiatan kesalehan, perbuatan baik, dia menjadi kehilangan inti ibadah sesungguhnya. Karena apa? Karena kehidupan mereka jadinya sama aja sama agama-agama yang lain. Karena kita jangan lupa, kita selamat bukan karena kita berbuat baik. Kita selamat bukan karena kita berbuat saleh. Kita selamat karena kita mendapat anugerah. Itulah yang harus selalu kita tekun, kita selalu ingat. Berbuat baiknya boleh-boleh saja sebagai buah dari pertobatan kita, kasih karunia kita. Tapi kalau kita melupakan bahwa kita ini adalah orang berdosa yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita merasa kita orang yang baik karena apa? Karena kita mampu berbuat baik, karena kita mampu berbuat saleh, karena kita mampu bernyumbang, kita mampu menolong orang dengan kekayaan kita. Kita menjadi orang-orang yang melupakan kasih karunia Tuhan. Makanya itu yang dikatakan oleh Paulus, kehilangan kuasa ibadah. Nah kembali, kalau gitu apa sih yang Tuhan ukur dari ibadah kita? Ibadah sejati itu seperti apa? Mari kita baca di dalam Wahyu 11 ayat 1. Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Sekali lagi, bangunlah dan
ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ukurlah, periksalah, ceklah, amatilah. Ini hal yang penting yang menjadi perhatian Tuhan. Apa yang Tuhan ukur? Bait suci Allah. Ini bicara episinagoge, pertemuan-pertemuan ibadah, dan mezbah. Ini bicara ritual-ritual kita. Dan mereka yang beribadah, nah ini sikapnya. Kata beribadah di sini dalam bahasa aslinya adalah proskuneo. Apa itu proskuneo? Proskuneo itu artinya menyembah. Ini saya terjemahkan secara literary. Menyembah dengan penuh penghormatan dan kerendahan hati. Dalam kurung, seperti anjing mencium tangan majikan. Karena proskuneo itu dari kata pros dan kuon. Kuon itu artinya tiarap, duduk seperti anjing menjilat tangan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita beribadah, kita proskuneo. Kita tuh tunduk, hati kita tuh benar-benar menyembah. Penuh penghormatan, penuh kerendahan hati. Sama seperti anjing. Saudara bayangkan, kita memposisikan diri kita tuh seperti seekor anjing yang menjilat tangan majikannya. Saudara ingat suatu kisah ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Sirofenisia yang mempunyai anak yang sedang kerasukan. Datang kepada Tuhan Yesus, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, roti tidak layak diberikan kepada anjing. Roti hanya diberikan kepada anak-anak. Tapi apa jawab perempuan Sirofenisia? Benar Tuhan. Tetapi anjing-anjing itu makan remah-remahnya. Inilah proskuneo. Inilah sikap hati yang membuat Allah berpaling. Membuat Allah menoleh. Oh, luar biasa iman perempuan ini. Dia sampai berkata, benar Tuhan, kami ini anjing, orang kafir. Bukan orang Yahudi, bukan anak-anak Allah pada waktu itu. Tapi anjing sekalipun bisa menikmati remah-remah. Inilah proskuneo. Hati yang begitu rendah, penuh ketidaklayakan, datang menghampiri Tuhan seperti anjing menjilat tangan. Saudara punya anjing banyak sih. Apa yang saudara lihat ketika saudara datang pulang duduk, anjing saudara datang tiarap, dia jilat-jilat tangan saudara. Saya gak punya anjing malah, tapi saya bisa bayangkan betapa itu suatu situasi yang bagaimana. Saudara pasti secara mau gak mau saudara akan sangat sayang kepada anjing ini. Nah itulah proskuneo, sikap hati yang menyembah. Jadi di dalam episode kita, pertemuan-pertemuan ibadah kita, dalam ritual ibadah kita, juga di dalam keseharian kita ibadah dalam bentuk kesalahan hidup, jangan lupakan proskuneonya. Karena apa? Karena proskuneo inilah yang diukur. Yang diperhatikan Tuhan itu proskuneonya ini. Ini adalah akhir dari perjanjian baru kita Wahyu ini. Dikatakan dengan jelas nanti yang diukur Tuhan itu proskuneonya. Bukan seberapa seringnya saudara episonagogenya, bukan seberapa seringnya saudara datang ngumpul-ngumpulnya itu. Bukan seberapa baik, seberapa bagusnya saudara melakukan letrionya, tata cara ibadah liturgi dan sebagainya, itu seberapa baiknya. Bukan juga seberapa hebat saudara berkontribusi dalam kehidupan sosial, dalam kesalehan, dalam tindakan-tindakan baik saudara lakukan itu. Bukan hanya itu saja. Tapi di dalam semuanya itu apakah ada proskuneonya? Itu yang diukur. Kalau nggak ada proskuneonya, percuma saudara berbuat itu, nggak diukur, nggak dianggap saudara. Amin. Amin. Proskuneo seperti anjing menjilat Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati, sikap penyembahan yang benar di hadapan Tuhan harus ada dalam setiap ibadah kita.
apapun bentuk ibadah. Kalau kita baca Alkitab Perjanjian Baru, kitab paling awal itu kitab apa? Matius. Matius 2 ayat 2. Di situ juga muncul proskuneo ini. Matius 2 ayat 2, ketika ada orang-orang Majus datang untuk mencari bayi Yesus. Mereka berkata dan bertanya-tanya, Matius 2 ayat 2, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kata menyembah di sini proskuneo. Jadi saudara lihat dalam Perjanjian Baru diawali dengan proskuneo. Kitab Wahyu diakhiri dengan proskuneo. Proskuneo, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sikap hati yang rendah, seperti anjing yang menjerat tangan Tuhannya. Itulah yang akan diukur pada akhirnya nanti sebagai nilai dari ibadah kita, ibadah yang sejati. Pagi hari ini saya yakin dan percaya, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mulai mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Pakailah setiap kesempatan untuk melakukan episinagoge, berkumpul, beribadah bersama-sama, karena itu perintah Tuhan. Jangan lalaikan. Lakukanlah terbaik ritual-ritual ibadahmu. Ya. Tata cara ibadahmu, sikapmu di dalam beribadah, berilah yang terbaik. Kemudian tidak cukup hanya sampai di situ, beribadah dalam kehidupanmu, tunjukkan dalam sikap-sikap hidup yang saleh, berbuat baik, menolong orang, berbuat kebajikan. Tapi jangan lupa, di dalam semuanya harus ada sikap hati yang rendah. Proskuneo. Lakukanlah segala sesuatu hanya karena saudara menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, menghargai Tuhan, mempertuankan Tuhan. Kita hanya anjing, Dia Tuhan yang luar biasa mengasihi kita. Pagi hari ini, biarlah kita boleh sekarang menyadari apa sesungguhnya arti ibadah itu dalam kehidupan. Puji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari pagi hari setelah kita mendengar firman Tuhan, saya yakin dan percaya ada sesuatu yang Tuhan taruh di hatimu untuk kita bisa mengoreksi sikap ibadah kita selama ini kepada Tuhan. Ya. Mari kita sama-sama angkat pujian. Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan hidup. Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapakku persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. ku sembahkan. Oh, haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
Silakan puji dengan segenap hati. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Haleluya. Persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai persembahan. Mari sama-sama kita sembah Dia, katakan haleluya. Ku sembah Kau, kami menyembahmu. Angkat hatimu ke hadapan Tuhan, sembah Dia dengan penuh kerendahan hati. Ku serahkan Haleluya, haleluya, haleluya. untuk kemuliaan Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, oh haleluya. ku sembahkan Ya lama 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 lama. ku serahkan Kami menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kami tak layak Tuhan datang menyembahmu Tuhan. Oh, Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami hanya seperti anjing yang hina Tuhan di hadapan. Tiada yang dapat kami banggakan dari hidup kami Tuhan. Ku sembah Kau. Tidak ada yang dapat kami banggakan dari hidup kami Tuhan. Kami hanya dapat tersungkur di kaki-Mu ya Yesus. Oh, haleluya. Mari Tuhan, Kau berkenan akan penyembahan kami Tuhan. Karena ini dapat Kau berikan ya Tuhan. Ini dapat persembahkan kepadamu. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nanti saya undang dengan kasih Kristus Bapak Frans untuk berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar.
terima kasih Tuhan buat pagi menjelang siang ini. Engkau boleh dapat lagi membawa kami ke dalam sebuah rencana yang indah ya Tuhan. Agar senantiasa kami memberikan selalu persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang dapat mengukur setiap ibadah kami, penyembahan kami. Adakah ibadah kami sama seperti ibadah yang diberikan oleh perempuan Siropenes ya Tuhan, yang senantiasa berkenan kepadamu, ibadah yang merupakan keinginan dan kerinduan Tuhan dalam hidup kami? Ataukah kami berulang-ulang beribadah hanya sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi? Tuhan, saat ini Engkau akan mengukur setiap baik, setiap persembahan kami kepadamu. Roh Kudus yang akan senantiasa mengukur, kalau Tuhan dapati dalam ibadah kami sepanjang hidup kami ini Tuhan. Sama seperti ibadah yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan, ubahkan hidup kami. Kami rindu untuk memberikan sebuah persembahan dari lubuk hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Untuk mengingat segala kebaikan kasih Tuhan. Untuk mengingat segala pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang telah mengubahkan kehidupan kami dari yang lama datang kepada terang yang ajaib. Yang telah kami tinggalkan kehidupan yang lama. Untuk hidup ini untuk kami persembahkan di atas mezbamu Tuhan. Dan itu merupakan sebuah persembahan yang proskuneo yang diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Allah yang begitu dalam dan luar biasa Tuhan. Kiranya mengubah jemaat di sini Tuhan. Menjadi jemaat yang misioner ya Tuhan. Jemaat yang mempertaruhkan hidup ini kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberi hidup ini kepada kami. Tuhan sudah berkorban buat kami. Tuhan sudah mati, Tuhan sudah tebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Dengan darah-Mu yang mahal. Dan saat ini Engkau sedang mencari gereja-Mu. Engkau sedang mencari umat-umat-Mu, orang-orang yang percaya. Yang memberi hidupnya sama seperti perempuan Siropenesia. Sehingga Engkau yang dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Doa kami, pakai hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat. Sehingga Tuhan boleh senantiasa dipakai Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama daripada-Mu. Berkati keluarga, istri dan anak-anak. Berkati juga setiap pekerjaan dan lain-lain ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan jalankan persembahan. Kita akan ke pujian yang tadi kita nyanyikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di G. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya Hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah
hanya kepada Tuhan yang menaruh harapnya, hanya kepada Tuhan yang menaruh harapnya, hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan saudara-saudara berikan. Selanjutnya kita akan dengar pengumuman gereja. Saya persilakan kepada Bapak Parulian untuk menyampaikan pengumuman gereja. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah berkati firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman yang kita dengar menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kita. Kita doakan Bapak Yonatan diberkati Tuhan, dipakai Tuhan lagi lebih heran untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita akan lihat jadwal ibadah kita 1 minggu ke depan. Kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendapatkan link jadwal ibadah kita, ibadah minggu depan kita sudah memasuki bulan 9 di tahun 2022. Untuk ibadah raya kita, ibadah minggu pertama, song leadernya Ibu Syera, singernya Saudara Kornel Sasanti. Untuk prokes terima tamu Ibu Yuni. Untuk pelayan perjamuan kudus pagi hari ini Bapak Yonatan, Bapak Parlian, dan Bapak Sinaga. Dan untuk ibadah sore, song leadernya Ibu Yeli, perjamuan kudus, pelayan perjamuan kudus Bapak Gembala. Untuk ibadah tengah minggu, ibadah wanita, hari Selasa, worship leadernya Ibu Sisi dan renungan Ibu Yeli di tempatnya di gereja jam 3 sore. Untuk ibadah, seperti biasa hari Sabtu, ibadah pemuda, Sabtu jam 5 sore tempat ini. Yang berikutnya lah yang ulang tahun minggu ini, yang ulang tahun minggu tanggal 27 Agustus Bapak Argo dan Bapak Agus Darman, kami ucapkan selamat ulang tahun, terus berkati, dan juga mungkin ada jemaat yang ulang tahun minggu ini tidak tertera di waktu jemaat, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Yang berikutnya adalah kita doakan Bapak Gembala kita yang saat ini sedang pelayanan di Padang. Bila Bapak Gembala kita berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan kembali lagi ke Depok dengan kondisi sehat. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Ya, puji Tuhan, kita sudah dengar pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian Bapa terima kasih. Nanti saya minta Bapak Gunawan untuk berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Yesus Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas Engkau yang beri dalam hidup kami. Sampai saat ini kami ada hanya karena kasih dan kemurahan-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas rangkaian ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Pujian penyembahan-Mu kami Tuhan dapat menjadi persembahan yang berbau harum bagi Engkau Tuhan Yesus.
Berkati kami semua Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati Bapak Gembala Tuhan yang sedang di padang Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus seluruh pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini Amen. Tuhan. Terima Juga kasih. Tuhan Yesus kami mau serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Amen. Tuhan. Kami Haleluya. percaya Tuhan Yesus nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan Amen. di tengah-tengah bangsa ini Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan para pejabat kami, presiden kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau serahkan Tuhan Yesus seluruhnya hanya dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat rangkaian ibadah sepanjang pagi hari ini. Kami boleh rasakan pimpinan Tuhan dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Kami mau berdoa pada kesempatan ini untuk saudara-saudara kami berulang tahun, buat Bapak Argo Dwiatmoko, juga buat Bapak Agus Darman. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, kedua pelayan-Mu ini ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang daripada-Mu. Umur panjang, kesehatan, kesuksesan, keberhasilan, sukacita, damai sejahtera, dan kasih yang senantiasa melimpah bagi Tuhan Allah kami, Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Juga setiap kami yang datang para jemaat-jemaat-Mu pagi hari ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya kami pulang tidak seperti kami datang Tuhan, ada berkat luar biasa Tuhan taruh dalam hati kami, menjadi bekal kekuatan dalam kami melangkah, menjalani kehidupan kami di hari-hari terakhir ini yang penuh dengan kejahatan. Kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami, mengawali setiap langkah kami memasuki minggu yang baru ini ya Tuhan. Setiap hari Tuhan menyertai kami, setiap saat Tuhan memimpin langkah-langkah kami, sehingga kami tidak pernah tersesat ya Tuhan, tapi senantiasa setia mengiring langkah-Mu, setia sampai akhir, menjadi pengikut Yesus yang setia, karena kami tahu hanya di dalam Yesus ada keselamatan yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Iringi langkah kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai dan tibakan di rumah dengan selamat. Malaikat berpasukan menyertai kami senantiasa dimanapun kami pergi dan beraktivitas. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Bila Kau memberkati kami dengan damai dan sukacita sepanjang hari-hari kami ya Tuhan. Berkat dari Allah menyertai setiap langkah hidup kami. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Karena kami yakin dan percaya Allah kami Allah yang setia, yang senantiasa menyertai kami sesuai dengan janji-Mu sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan. Kiranya